Arlina Maheswari adalah sosok perempuan muda yang nyaris sempurna. Cerdas, menawan, dan punya gelar dari universitas ternama. Ia bekerja sebagai analis senior di PT Kusuma Strategi Internasional, sebuah perusahaan konsultan manajemen paling bergengsi di ibu kota. Tak banyak yang tahu, Arlina adalah cucu dari Bramantio Kusuma, pendiri sekaligus pemilik saham mayoritas di perusahaan itu. Tapi Arlina menyembunyikan semuanya. Ia ingin sukses bukan karena nama kakeknya, melainkan murni dari kerja keras dan dedikasinya. Dimas Prasetya adalah suaminya. Mereka menikah 3 tahun lalu, setelah perkenalan singkat yang terasa seperti takdir. Dimas bekerja di divisi yang sama dengan Arlina, di pengembangan strategi bisnis. Awalnya, Dimas adalah pria impian, cerdas, perhatian, dan penuh semangat. Namun, beberapa bulan terakhir, semuanya berubah. Pagi itu, Arlina bangun lebih dulu seperti biasa. Ia membuat 2 cangkir kopi hitam dan sarapan sederhana. Dimas keluar dari kamar mandi, tapi tak ada lagi kecupan pagi atau sapaan hangat. Hanya gumaman pelan, lalu jemarinya kembali sibuk di ponsel. "Ada rapat besar hari ini dengan klien dari Singapura kan?" tanya Arlina lembut sambil menyuapkan roti ke mulutnya. "Iya, aku yang akan presentasi utama. Kamu cukup dukung saja," jawab Dimas datar. Tak ada rasa, tak ada semangat. Bahkan saat Arlina mencoba membantu dengan memberikan analisa pasar yang semalam ia kerjakan, Dimas hanya berkata, "Aku sudah tahu." Seolah semua kontribusi Arlina tak lagi berarti. Di kantor, suasana makin janggal. Meja kerja mereka berhadapan, dipisahkan partisi rendah. Tapi setiap kali Arlina menoleh, ia selalu melihat Tari Anindita di dekat Dimas. Tari adalah analis muda baru yang penampilannya selalu mencolok. Ia tak pernah ragu mendekatkan tubuhnya ke Dimas, tertawa kecil, atau menyentuh bahunya saat berdiskusi. Awalnya, Arlina mencoba berpikir positif. Tapi ketika Tari dan Dimas pergi makan siang berdua, padahal tadi pagi Dimas bilang akan makan di kantor karena sibuk, hati Arlina mulai goyah. Dan pada malam harinya, saat Arlina menyebut ingin mengunjungi kakek Bramantio di akhir pekan, Dimas malah mencibir. "Untuk apa ke rumah pensiunan itu? Lebih baik kita pakai waktu buat networking." Kalimat itu menusuk. Bagi Arlina, kakeknya bukan sekadar pensiunan. Bramantio adalah sosok ayah sekaligus guru hidupnya. Ia yang membesarkan Arlina sejak kedua orang tuanya wafat. Tapi Dimas tak pernah peduli. Ia bahkan tak tahu siapa sebenarnya kakek Bramantio dalam struktur perusahaan. Arlina mulai sadar, ada sesuatu yang berubah. Bukan hanya pada Dimas, tapi pada cinta mereka yang dulu hangat, kini berubah menjadi senyap. Dan bayangan Tari Anindita mulai menghantui pikirannya, siang dan malam. Hari-hari berlalu dalam ketegangan yang Arlina simpan sendiri. Senyum Dimas makin jarang terlihat, dan setiap tatapan Tari ke arah suaminya seperti api yang membakar dada. Tapi Arlina menahan semuanya. Ia tak ingin membuat keputusan gegabah tanpa bukti. Sampai suatu malam, sebuah potongan kecil kenyataan menamparnya keras. Dimas pulang larut dengan alasan lembur. Arlina, yang tak bisa tidur, memutuskan membersihkan ruang tamu. Saat merapikan meja kerja Dimas, sikunya tak sengaja menyenggol map coklat yang menyebabkan beberapa dokumen jatuh berserakan. Di antara tumpukan kertas itu, sebuah nota pembelian perhiasan terselip. Jantung Arlina berdegup kencang saat membaca deskripsinya. 1 kalung emas putih dengan liontin berlian, berinisial TA. Tangannya gemetar. Arlina tahu betul ulang tahun Tari dirayakan 3 minggu lalu di kantor. Kecil-kecilan, tanpa Dimas hadir. Dimas bilang ada meeting klien di luar. Tapi kini, semuanya mulai terlihat jelas. Arlina terduduk di sofa. Air matanya mengalir. Dadanya sesak. Tapi ia menolak larut dalam emosi. Ia butuh kepastian, bukan dugaan. Ia ingin kebenaran, bukan bayangan. Keesokan harinya, saat jam istirahat makan siang, Arlina kembali ke kantor lebih awal.
Ia berpura-pura mencari dokumen di dekat meja Tari. Saat itu, ponsel Tari bergetar di atas meja. Sekilas, mata Arlina menangkap notifikasi pesan masuk. "Dimas sayang, jangan lupa malam ini ya. Aku rindu." Napas Arlina tercekat. Tak ada lagi ruang untuk menyangkal. Sore itu, Arlina pulang lebih awal. Tapi ia tidak menangis. Tidak meraung. Ia hanya duduk di depan cermin kamar, menatap pantulan wajahnya sendiri yang tampak tenang di luar, tapi hancur di dalam. Dan malam harinya, ketika Dimas pulang membawa sekotak kecil kue dan buket bunga, dengan senyum sok manis di wajahnya, Arlina tahu, semuanya hanyalah topeng. "Untuk istriku tercinta," ujar Dimas. Arlina menerimanya. Tapi senyumnya hambar. "Terima kasih," jawabnya pendek. Pelukan Dimas tak lagi hangat. Tak ada detak cinta di sana. Hanya sandiwara yang sebentar lagi akan tamat. Arlina sudah tahu apa yang harus ia lakukan. Beberapa hari setelah kebenaran itu menghantam hatinya, Arlina tetap menjalani hari-harinya seperti biasa. Ia tersenyum. Ia menyapa. Ia bekerja. Tapi di balik semuanya, hatinya seperti medan perang yang menanti waktu meledak. Hari itu, seluruh tim pengembangan strategi bisnis dikumpulkan untuk rapat penting. Proyek besar dari perusahaan multinasional tengah dalam tahap negosiasi. Pak Gunarto, kepala divisi, memimpin langsung. Semua anggota inti hadir. Arlina, Dimas, Tari, dan para senior lainnya. Suasana ruang rapat tegang. Presentasi demi presentasi disampaikan. Hingga giliran Arlina berdiri. Dengan penuh ketenangan, Arlina memaparkan analisa mendalam yang telah ia susun berhari-hari. Grafik pasar, tren perilaku konsumen, hingga strategi mitigasi risiko, semuanya tersaji rapi dan meyakinkan. Para senior mengangguk. Pak Gunarto tampak puas. Namun saat diminta tanggapan, Dimas justru mengangkat tangan. "Maaf, Pak Gunarto," ucapnya sambil melirik sinis ke arah Arlina. "Menurut saya, presentasi Arlina terlalu teoritis. Di lapangan, pendekatan seperti itu justru berisiko besar. Saya rasa strategi dari Tari jauh lebih realistis dan implementatif." Tari pun segera menimpali dengan wajah penuh percaya diri. Ia memaparkan idenya, ide dangkal yang terdengar seperti modifikasi dari konsep umum yang bahkan sudah berkali-kali dibahas di ruang itu. Namun Dimas mendukungnya seolah itu penemuan emas. Saat Tari sempat terdiam ketika ditanya soal data pendukung, Arlina berniat membantu menjelaskan, tapi Dimas memotong tajam. "Arlina, tolong jangan potong. Kamu ini sepertinya selalu ingin mendominasi ya. Coba beri kesempatan orang lain untuk bersinar." Semua mata menoleh. Arlina terdiam. Tapi wajahnya mulai memerah. Bukan karena malu, tapi karena marah. Dihina di depan umum. Dibentak di depan rekan-rekan. Dan itu dilakukan oleh suaminya sendiri, demi perempuan yang menjadi selingkuhannya. Pak Gunarto berusaha meredakan. "Rian, jaga bicaramu," ucapnya tegas. Tapi Arlina sudah tidak mendengar apapun. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya saat itu. Pandangan matanya dingin. Napasnya berat namun teratur. Ia duduk kembali. Diam. Tapi dalam hatinya, sebuah keputusan bulat terbentuk. Cukup. Hari itu akan menjadi hari terakhir seseorang menginjak harga dirinya. Setelah rapat memanas dan harga dirinya dilumat di depan umum, Arlina tetap duduk diam. Namun di dalam dirinya, badai sudah meledak. Ia tidak akan membiarkan dirinya diinjak lebih jauh. Tidak oleh Dimas. Tidak oleh Tari. Di luar senyumnya yang tenang, Arlina sudah menyiapkan segalanya. Beberapa hari kemudian, suasana kantor kembali sibuk. Sebuah presentasi lanjutan dijadwalkan siang itu, menghadirkan para senior dan manajemen puncak. Di ruangan rapat utama, semua hadir. Dimas, Tari, Pak Gunarto, dan seluruh tim. Presentasi berjalan. Sampai pada satu titik. Arlina berdiri. Langkahnya tenang, namun penuh daya.
Ia memandang seluruh ruangan, lalu suaranya terdengar jelas. Dimas Prasetya dan Tari Anindita, mulai detik ini, kalian berdua saya pecat dari perusahaan ini. PT Kusuma Strategi Internasional tidak lagi membutuhkan karyawan yang tidak menjunjung etika. Ruangan membeku. Tertawa. Itu yang pertama dilakukan Dimas. Arlina, kamu sadar posisi kamu siapa di sini? Ucapnya sambil tertawa mengejek. Kamu cuma analis senior. Kamu pikir kamu siapa? Direktur? Pemilik perusahaan? Tari menyilangkan tangan di dada, tersenyum sinis. Arlina, kamu ngelantur. Stres ya? Mending istirahat deh. Sindirnya. Tapi Arlina tetap berdiri. Pandangannya menusuk. Tanpa menjawab, ia meraih ponselnya dari atas meja. Tangannya tenang. Ia mengetik satu nama dan menekan tombol hijau. Panggilan tersambung. Ya, Arlina, ada apa nak? Terdengar suara berat pria sepuh dari seberang. Maaf mengganggu waktu istirahat kakek. Tapi ada situasi yang sangat tidak profesional di divisi kami. Ruangan hening. Semua mendengar. Semua diam. Dimas dan Tari mulai gelisah. Tatapan mereka mulai berubah. Nama mereka, Dimas Prasetya dan Tari Anindita. Mereka telah melanggar etika berat dan melecehkan integritas saya di depan umum. Seketika Arlina menyalakan mode pengeras suara. Dari ponsel, suara yang sangat dikenal tiba-tiba memenuhi ruangan. Saya, Bramantio Kusuma, pendiri dan pemilik PT Kusuma Strategi Internasional, menyatakan bahwa keputusan Arlina mewakili suara saya. Jika dia bilang kalian dipecat, maka keputusan itu final. Hari ini juga. Dimas terdiam. Wajahnya mendadak pucat. Tari nyaris tak mampu berdiri. Pak Gunarto meneguk ludah. Seluruh ruangan terdiam seperti habis dibekukan. Semua kini sadar. Arlina bukan sembarang analis. Ia adalah darah daging dari sang pemilik perusahaan. Dan keputusan sudah dijatuhkan. Setelah suara Bramantio Kusuma menggema tegas dari ponsel Arlina, ruang rapat berubah menjadi sunyi senyap. Tak ada lagi tawa. Tak ada lagi ejekan. Dimas yang tadi berdiri penuh percaya diri, kini terduduk lemas. Sorot matanya kosong. Wajahnya tak lagi merah marun penuh ego, melainkan pucat pasi. Tari Anindita berdiri kaku. Matanya membelalak. Tangannya mulai gemetar. Air mata mulai menggenang di pelupuknya. Tapi ia masih mencoba bersikap. Arlina, maaf, saya hanya ikut-ikutan. Saya tidak tahu apa-apa. Suaranya mulai lirih, memelas. Namun Arlina tidak menjawab. Ia membuka tasnya, mengeluarkan selembar map berisi cetakan foto-foto. Dengan tenang, ia melemparkan lembaran-lembaran itu ke atas meja rapat. Beberapa jatuh di hadapan Dimas dan Tari. Foto-foto itu adalah potret mereka berdua. Makan malam mesra, bergandengan tangan di tempat yang tak pernah Arlina kunjungi. Bahkan Tari yang mengenakan kalung berinisial TA, yang sama persis dengan bukti struk pembelian perhiasan yang ia temukan di rumah. Dimas membuka mulut, ingin bicara, tapi hanya suara serak yang keluar. Ia tak mampu menyangka lagi. Tari mulai menangis, namun Arlina hanya menatapnya dengan dingin. Saya tahu semua ini bukan dari semalam. Tapi hari ini saya memilih mengakhirinya dengan kepala tegak. Tepat saat suasana menegang, pintu ruang rapat diketuk. 2 staf dari Departemen SDM masuk. Salah satunya adalah Bu Ningsih, manajer HRD senior. Permisi. Mas Dimas Prasetya dan Mbak Tari Anindita, ucap Bu Ningsih tegas. Kami diminta langsung oleh Pak Bramantio untuk memproses pemberhentian kalian hari ini juga. Mohon ikut kami ke ruang HRD untuk penyerahan surat resmi dan pengembalian seluruh aset perusahaan. Seluruh ruangan terdiam. Bisik-bisik mulai terdengar. Beberapa rekan kerja saling menoleh. Sebagian mencoba menahan ekspresi kaget. Sebagian lagi hanya terdiam dalam kebingungan dan kekaguman. Dimas berjalan lunglai. Kepalanya tertunduk.
Ia tidak berani menatap siapapun. Tari tersedu-sedu, mengikuti di belakang. Langkahnya berat seakan dunia runtuh. Pak Gunarto akhirnya mendekati Arlina. Tatapannya penuh rasa segan dan hormat. Arlina, saya tidak tahu harus berkata apa. Saya minta maaf, karena selama ini saya tidak menyadari semuanya. Arlina hanya tersenyum tipis. Tidak apa-apa, Pak. Saya hanya menjalankan apa yang menurut saya benar. Rapat dibubarkan. Tapi bukan karena proyek gagal, melainkan karena satu nama, Arlina Maheswari, perempuan yang selama ini dianggap biasa, ternyata menyimpan kekuatan yang tidak pernah mereka duga. Dan hari itu, semua orang tahu, mereka tidak lagi bisa memandang Arlina dengan sebelah mata. Sejak hari pemecatan itu, dunia Dimas Prasetya dan Tari Anindita berubah drastis. Mereka bukan lagi pasangan penuh ambisi dan rencana. Mereka kini hanyalah dua nama yang jadi bahan gunjingan. Dimas kehilangan pekerjaannya, reputasinya, dan tempat tinggalnya. Ia harus meninggalkan apartemen yang tak lagi bisa ia bayar. Semua fasilitas yang dulu membuatnya merasa hebat, kini menghilang dalam sekejap. Ia mencoba melamar pekerjaan ke sana kemari, tapi dunia korporat Jakarta tidak seluas yang ia kira. Nama Dimas Prasetya sudah tersebar bukan karena prestasi, tapi karena skandal dan arogansi. Banyak HR yang tahu kabar pemecatan memalukan itu. Tak satu pun perusahaan besar mau menerima risiko. Tari tidak lebih baik. Gelar, pelakor, melekat padanya. Bahkan hingga ke lingkungan keluarganya sendiri. Ia harus menyerahkan unit apartemen kecilnya dan menumpang sementara di rumah saudara. Malu dan tertekan. Hubungan mereka yang dulu membara oleh nafsu kini mulai meleleh dalam panasnya kenyataan. Kamu penyebab semua ini. Tuding Tari pada suatu malam ketika mereka tinggal di apartemen sewaan kecil dan sempit. Dimas yang pulang dengan tangan kosong langsung meledak. Aku? Kamu yang tiap hari nempel terus ke aku di kantor. Kamu juga tahu aku sudah punya istri. Tapi kamu tetap mau. Kamu pikir aku sendiri. Aku gak tahu kamu suami dari cucu pemilik perusahaan. Kamu menyembunyikannya dari semua orang. Bentak Tari. Ya kita sama-sama bodoh. Balas Dimas. Dan sekarang kita sama-sama hancur. Pertengkaran menjadi makanan sehari-hari. Cinta mereka ternyata hanya bergantung pada kenyamanan dan pencitraan. Begitu semua itu hilang, yang tersisa hanya saling tuding dan penyesalan. Beberapa teman Tari mulai menjauh. Tidak ada lagi undangan nongkrong atau tawaran kerja. Bahkan media sosialnya sepi. Ia menyesali segalanya. Tapi semuanya sudah terlambat. Sementara itu, Dimas diam-diam masih membuka profil media sosial Arlina. Melihat senyum Arlina di foto-foto kantor, memimpin presentasi, atau hanya sedang tertawa bersama rekan-rekannya, membuat dadanya makin sesak. Senyum Arlina terasa seperti tamparan yang tidak pernah berhenti menghantam wajahnya. Dan setiap malam, Dimas mencoba menelepon. Puluhan panggilan tak dijawab. Ratusan pesan dibaca, tapi tak pernah dibalas. Ia bahkan mencoba menghubungi nomor kakek Bramantio, entah dari mana ia mendapatkannya, tapi langsung diblokir. Ia sadar, segalanya sudah berakhir. Tapi rasa sakit yang ia tanam, kini tumbuh dan menghancurkan dirinya perlahan. Dan Arlina? Ia tidak menoleh ke belakang. Beberapa bulan telah berlalu sejak badai besar itu mengguncang hidup Arlina Maheswari. Luka di hatinya memang belum sepenuhnya sembuh. Tapi Arlina memilih untuk tidak membiarkannya membusuk. Ia bangkit, bukan untuk membalas, tapi untuk membuktikan bahwa dirinya jauh lebih kuat dari rasa sakit yang pernah ia tanggung. Di PT Kusuma Strategi Internasional, Arlina tak lagi dipandang sebagai analis biasa. Namanya kini identik dengan integritas, profesionalisme, dan keberanian. Banyak yang dulu tak mengenalnya, kini menghormatinya. Beberapa bahkan secara terang-terangan meminta izin untuk belajar langsung darinya. Namun Arlina tidak berubah. Ia tetap datang pagi, tetap lembur jika perlu, dan tetap bersikap sopan kepada siapapun.
Tapi satu hal yang tak lagi ia lakukan adalah merendah demi mempertahankan hubungan yang menyakitinya. Kakek Bramantio memberinya kepercayaan besar. Sebuah posisi khusus, memimpin tim reformasi etika dan budaya kerja perusahaan. Arlina menerima tanggung jawab itu dengan sepenuh hati. Ia tahu, ini bukan hadiah karena ia cucu pemilik, melainkan karena ia telah membuktikan bahwa ia layak. Setiap hari, ia menggelar diskusi lintas divisi, mewawancarai karyawan dari level terbawah hingga manajer puncak, mencatat semua keluhan, harapan, dan celah sistem. Arlina ingin memastikan tak ada lagi perempuan yang diam dipermalukan, tak ada lagi karyawan yang merasa tertindas oleh kekuasaan palsu. Dan perlahan, perusahaan berubah. Lingkungan kerja menjadi lebih sehat, transparan, dan profesional. Dalam hidup pribadinya, Arlina juga kembali menemukan keseimbangan. Ia membeli rumah mungil di pinggir kota dengan taman kecil di depan, tempat ia bisa melukis di akhir pekan atau duduk sambil membaca buku favoritnya. Ia kembali melakukan yoga, kembali bertemu sahabat lamanya, dan yang terpenting, kembali menjadi dirinya sendiri. Suatu hari, undangan datang kepadanya, menjadi pembicara dalam forum kepemimpinan perempuan tingkat nasional. Beberapa tahun lalu, ia pasti akan menolak karena merasa tidak pantas. Tapi kini, Arlina tersenyum. Ia mengenakan blazer gelap, menatap cermin, dan melihat pantulan perempuan matang dengan sorot mata yang tak lagi takut. Bukan lagi istri yang tersakiti. Bukan hanya cucu pemilik perusahaan. Tapi seorang pemimpin yang dibentuk dari luka, ditempa oleh kejujuran, dan bersinar karena keberanian. Dari perempuan yang diremehkan di balik meja rapat, menjadi suara yang didengar di seluruh perusahaan. Dari istri yang dihina di depan publik, menjadi pemimpin yang berdiri dengan kepala tegak, tanpa harus menjatuhkan siapapun. Arlina Maheswari tidak hanya menemukan kekuatannya, ia menciptakannya. Dari luka, dari air mata, dari keberanian untuk berkata, cukup. Karena dalam hidup, kadang yang kita butuhkan, bukan seseorang yang mencintai kita, tapi keberanian untuk mencintai diri sendiri. Terima kasih sudah menyimak kisah Arlina Maheswari sampai akhir. Kalau kamu suka dengan cerita ini, bantu channel ini terus bertumbuh dengan cara klik tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Tulis di komentar, dari kota mana kamu nonton cerita ini? Semoga yang like dan subscribe dilancarkan rezekinya dan selalu sehat, diberi pasangan yang setia, dan keberanian untuk memperjuangkan harga diri. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.